Shalom saudara, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang akan melayani keluarganya masing-masing untuk ibadah Jumat Agung. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas undangan Engkau untuk kami melayani keluarga kami masing-masing sebagai imam di tengah-tengah keluarga kami. Seperti Engkau curahkan dan urapi imammu masing-masing. Demikian itu Engkau urapilah pada hari ini. Biar kami bisa melayani keluarga kami dengan penuh kehidupan melalui firman Engkau. Curahkan kewahyuan kepada kami. Curahkan hatimu biar kami tahu dan sampaikan. Kami duduk dengan sikap hati takut dan gentar di hadapan-Mu. Karena kami tidak sempurna, karena kami cacat, karena kami kurang. Tetapi justru karena itu, kami membutuhkan kehadirat-Mu, pertolongan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang bekerjalah di dalam firman ini, biar anggota keluarga kami masing-masing bisa dapat dibangkitkan, bisa dapat dipulihkan, bisa dapat dibangunkan di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Oke saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan temanya Never Ending Story. Nah, never ending story artinya yang cerita yang masih belum jadi selesai. Ini yang artinya. Cerita apa yang masih belum jadi selesai? Ya, itu yang kita coba hari ini kita bahaskan sama-sama. Ketika kita percaya kepada Yesus, ada satu hal yang tidak bisa dan tidak boleh kita lupakan dan tidak boleh kita lepaskan daripada tangannya kita. Yaitu sepertinya yang tertulis di dalam Ibrani pasal 11 ayat ke-6. Di situ dikatakan, tanpa iman kita tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman. Barang siapa yang datang kepada Tuhan harus percaya kepadanya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ini kan? Nah, saudara, seperti itu. Di situ dikatakan tentang dua hal. Yang pertama, Allah ada. Kita harus percaya tentang hal itu. Apa maksudnya? Yaitu seperti tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat ke-16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anak yang tunggal. Ya kan? Jadi begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kita harus percaya tentang hal itu. Saudara-saudara, kenapa kita tidak boleh lepaskan? Karena di manakah kita mau jatuh dan kecewa dengan berbagai alasan, dengan berbagai situasi yang kita hadapi. Saudara, waktu itu pun jangan lupa, tidak boleh kita lepaskan tangan kita daripada situ. Bahwa Tuhan kita mengasihi dunia ini. Kalau kita gantikan kalimat ini, Tuhanku benar-benar mengasihi aku. Ini tidak akan goyah, ini tidak akan berubah, fakta ini. Saudara, jangan kita bingung tentang hal itu. Tuhanku benar-benar mengasihi aku. Apa kita lapar, apa kita pusing, apa kita menderita. Tapi jangan lupa, seperti bapakku, mamaku melahirkan aku. Ini tidak bisa digantikan dengan fakta yang lain kan? Dia bapak kandunganku. Dia mama kandunganku. Dia yang melahirkan saya. Demikian itu. Tidak bisa digantikan, tidak bisa berubah dengan apapun. Dengan fakta bahwa Tuhan mengasihi aku. Inilah yang tidak boleh kita lepaskan. Dan yang kedua, apa yang harus kita mengingat?
di manakah kita mau jatuh. Waktu itu, di situ, di dalam Ibrani pasal 11 katakan apa? Tuhan memberi upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia kan. Jadi di situ kita bisa sadari bahwa Tuhanku mendengarkan doa saya. Tuhanku mendengarkan hati saya. Tuhanku mendengarkan semua keluh kesah saya. Ini sudah dibuktikan di dalam kitab Keluaran. Di dalam awal kitab Keluaran di situ dikatakan apa? Tuhan sudah mendengar, Dia sudah melihat, Dia sudah turun, Dia sudah bekerja, Dia sudah membimbing mereka supaya bangsa Israel yang sedang diperbudakkan di tengah-tengah tanah Mesir, biar dapat dibimbing, mengantarkan, biar mereka keluar daripada situ dan mau bimbing ke tanah diperjanjikan, yaitu ke tanah Kanaan. Di kitab Keluaran terus Dia membuktikan tentang kasih Allah, sikap hati Tuhan kita. Dia mendengar ketika bangsa Israel terus keluh kesah. Apakah mereka dalam doa saja? Tidak. Pada waktu mereka bekerja, pada waktu mereka diperlakukan, pada waktu mereka ditindas daripada orang Mesir, mereka keluarkanlah keluh kesahnya. Keluarkanlah terus isak tangisannya. Tapi itulah yang didengarkan oleh Tuhan. Sejak Adam sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan mendengarkan semua keluh kesah daripada kita manusia. Dia mendengar. Karena kita manusia terus kita dengan penuh penderitaan. Tuhan, selamatkanlah aku. Bebaskanlah aku. Lepaskanlah aku daripada penderitaan ini. Karena Tuhan mendengar semua seru isi hati kita. Maka Tuhan mulailah membuat dan mulailah mencari rencana yang indah untuk membebaskan kita. Tapi rencana Tuhan begitu besar, begitu dalam, begitu luas. Kita ada nyanyian kan? Lebih luas dan lebih dalam. Saya masih tidak bisa mengingat semua lagu pujiannya ini. Ya kan? Lebih dalam dan lebih luas. Karena begitu luas, begitu dalam, begitu luar biasa daripada yang lain. Rencana Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Maka rencana itu tidak bisa dimengerti daripada para malaikat. Rencana itu tidak bisa dimengerti apalagi daripada kita manusia. Dengan logika kita tidak bisa mengerti rencana itu karena terlalu dalam, terlalu besar, terlalu luas, terlalu tinggi. Dan demikian itu, rencana itu tidak bisa dimengerti dan diketahui oleh si setan juga. Kita pikir setan lebih pintar. Setan lebih tahu daripada kita manusia. Tapi saudara, setan pun tidak tahu tentang rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan begitu indah dan begitu luar biasa. Apalagi sudah dirahasiakan oleh Tuhan. Maka setan pun tidak bisa tahu. Mereka hanya tahu, ya, Mesias akan diutuskan daripada Tuhan. Mesias. Betul, Mesias akan diutuskan oleh Tuhan. Setan pun tahu, malaikat tahu, dan kita manusia pun, orang-orang Israel juga, orang Yahudi sudah tahu bahwa Mesias akan diutuskan daripada Tuhan. Tetapi secara detail itu Mesias semacam apa, mereka tidak tahulah. Tentang caranya, mereka sama sekali tidak tahu. Dunia ini tidak tahu. Ukuran dan patokan pandangan Mesias tentang Mesias itu semacam apa? Dunia terus memikirkan, setan pun terus memikirkan Mesias itu semacam apa. Mereka pikirkan kalau Mesias muncul di tengah-tengah dunia ini, pasti dia akan membereskan, sudah menghilangkan soal-soal makanan itu. Sekarang mau kita pikirkan, kalau yang kita nanyakan kepada banyak orang, yang baik yang tua-tua maupun yang muda, negara manakah yang paling bergembira, negara manakah yang paling
berbahagia. Kebanyakan orang mereka mau katakan bukan Amerika Serikat, tetapi di Asia Timur Tengah. Kenapa? Karena di negara Asia Timur Tengah mereka kaya raya. Tidak pernah mikirkan, tidak pernah bergumuli tentang makanan. Karena dikasih, disuplai daripada pemerintahan yang kaya raya. Itulah patokan daripada dunia. Jikalau Mesias datang, dia pasti akan membereskan soal makanan, masalah kelaparan itu. Di situ ada patokannya dunia. Yang kedua, ukuran dunia tentang Mesias itu semacam apa? Ukuran dunia adalah supernatural. Jikalau Mesias datang, dia akan melakukan dan berbuat yang supernatural, yang lebih melampaui daripada batas manusia. Seperti sekarang sudah teredar, sudah jadi tren dan keren yang ditayangkan di dalam bioskop, yaitu yang diproduksi daripada Marvel. Apakah Captain America atau apa? Kalau yang tua-tua Bapak Ibu memang tidak begitu tahu, tapi yang muda, anak-anak muda sudah tahu. Yang Captain America atau Hulk atau dan lain, Ant-Man dan lain-lain. Atau yang Iron Man. Kenapa begitu banyak orang di atas muka bumi ini mereka begitu gemar yang ikut-ikutan dan mau nonton yang Marvel produksikan itu? Karena di situ udah nandai dan membuktikan dan menyatakan seorang yang supernatural daripada orang-orang biasa, yang bisa menolong, yang bisa selamatkan orang daripada penderitaan dan daripada penindasan. Makanya begitu banyak orang memuji dan mereka gila-gila mau nonton. Itulah patokan dunia ini tentang Mesias. Yang ketiga, ada patokan lagi tentang Mesias, yaitu soal kemuliaan. Ini dicantumkan di dalam Injil Matius pasal 4 ayat ke-8 dan 9. Di situ apa? Di situ dikatakan biar setan udah mau memberikan kepada Yesus dengan penuh kemuliaan, kehormatan dan kekayaan apabila Yesus sujud menyembah kepada si setan. Saudara-saudara, patokan Mesias daripada dunia ini semuanya seperti itu. Ini sebenarnya patokan daripada si setan. Si setan pernah mencoba Yesus 3 kali pada waktu Yesus sedang berpuasa. Dengan cara apakah? Biar kepada Yesus, kasihlah ini batu dan suruhlah biar ubahkan batu ini menjadi roti. Ini supaya membereskan masalah kelaparan. Dan juga dia mencobai biar Yesus jatuh daripada tempat tinggi. Kemudian dia tidak akan terluka. Ini yang terus mendorong Yesus. Pencobaan ini benar-benar sesuai dengan ukuran dunia tentang Mesias. Mesias pasti supernatural. Dan pencobaan yang ketiga daripada setan itu apa? Dia mau memberikan kekayaan, kehormatan, penuh kemuliaan kepada Yesus. Sesuai dengan ukuran dunia ini tentang Mesias. Mesias pasti orang kaya raya. Itu sebabnya termasuk murid-murid Yesus juga begitu banyak orang mereka ikut-ikutan Yesus dengan penuh harapan dengan 3 patokan ini. Apakah mungkin sebentar lagi kelihatannya yang seperti itu, yang sederhana dan lapar, tetapi sebentar lagi Yesus akan memperkayakan semua muridnya atau tidak? Mereka hanya pikirannya ikut-ikutan ke situ. Kenapa begitu banyak orang mengikuti Yesus? Karena Yesus kadang-kadang dia terus memberi makan kepada banyak orang meskipun tidak ada duit. Itu sebabnya banyak orang mengikuti Yesus. Itulah ukuran dunia tentang Mesias. Ukuran dunia tentang rencana keselamatan Allah Bapa kita. Oh, mungkin dengan rencana itu Tuhan mau selamatkan kita manusia. Tapi saudara-saudara, cara Tuhan, cara rencana Tuhan itu jauh beda dengan cara kita. Makanya firman Tuhan terus katakan,
Rancangan-rancangan Tuhan itu jauh beda dengan rancangan kita manusia. Seperti langit jauh beda dengan bumi ini. Sesuai dengan rancangan Tuhan, Tuhan berbuat semacam apa? Sudah diutuskan Yesus sebagai anak manusia ini seperti dengan serupa kita manusia. Dia datang, Mesias, oke. Semua orang mengaku bahwa dia Mesias, setan pun mengaku. Tetapi apa yang diperbuatnya oleh Yesus? Dia merangkul semua dosa kita manusia. Lalu mati. Dia merangkul semua kutuk manusia. Lalu mati. Dia merangkul semua kemiskinan manusia. Lalu mati. Dia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk selamatkan kita manusia. Tapi anehnya dia merangkul semua penyakit kita manusia. Merangkul semua kelemahan kita manusia. Dia merangkul semua keaiban kita manusia. Lalu dia mati di atas kayu salib. Kagetlah semua orang. Kalau dia benar Mesias, setelah dia merangkul semua keaiban, dosa, kutuk, dan penyakit, kelemahan kita, kemudian dia harus membereskan semuanya ini, harus menghilangkan semua nodanya, lalu harus langsung selamatkan semua manusia. Itulah harapan kita semua, termasuk murid-murid Yesus. Tetapi cara Yesus, cara Tuhan, itu terlalu beda dengan harapan kita. Dia mati di atas kayu salib. Mati di atas kayu salib. Saking kagetnya, saking kecewanya, banyak orang sudah meninggalkan Yesus. Banyak orang sudah meninggalkan tempat salib di Getsemani. Mereka meninggalkan. Kemudian pulanglah ke tempat masing-masing, termasuk 12 murid. Mereka masing-masing pulang. Saudara-saudara, karena menurut mereka ini bodoh. Apakah murid-murid Yesus saja kecewa dan kaget? Enggak. Menurut saya setan pun merasa kaget. Setan pun bengong ketika dia melihat anak Allah sudah dapat disalibkan. Seperti bodoh. Merangkul keaiban, merangkul dosa kita. Lalu dia mati. Bukan langsung mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Bukan langsung selamatkan kita. Tetapi digantung di salib. Maka di mata dunia ini, semua perilaku dan perbuatan keputusan daripada Tuhan sendiri. Rencana Allah Bapa ini sepertinya bodoh sekali. Maka 1 Korintus pasal 1 ayat 18 dikatakan apa? Bagian A. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sekali lagi. Sebab pemberitaan tentang salib itu memang adalah kebodohan bagi mereka. Mereka siapa? Yang akan dibinasakan. Itu bagi dunia. Bagi setan, itu kelihatannya bodoh sekali. Karena Yesus mati. Tapi saudara tahukah, kebodohan Allah lebih hikmat daripada dunia. 1 Korintus pasal pertama ayat ke-25 dilanjutkan seperti ini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada kita manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada kita manusia. Saudara-saudara, kita harus mengerti di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah kita sudah mentok di dalam pikiran kita, itu pun kita harus mengingat kelemahan yang paling lemah daripada Allah kita itu lebih kuat daripada masuk akal budi kita manusia. Kebodohan dia lebih berhikmat daripada kepintaran kita manusia. Jangan lepaskan harapan kita. Kita harus dasarkan iman kita berdasarkan kepada janji Tuhan. Saudara lihat. Rencana Tuhan yang sepertinya begitu bodoh.
begitu sia-sia, begitu mengagetkan, begitu membuat kita jadi bengong hingga setan. Dia mendatangkan hasil apa? Melalui salib Yesus, melalui kematian anak Allah, melalui kematian Mesias, terbukalah jalan antara Tuhan dan kita. Sebelumnya, udah tertutup gara-gara dosa kita manusia. Yang kudus tidak bisa berkomunikasi, tidak bisa menjadi satu dengan yang tercemar, dengan yang bernoda, dengan yang berdosa. Yang tidak kudus sama sekali tidak bisa mendekati yang kudus. Itulah hukum dunia. Hukum dunia roh juga. Tetapi terbukalah jalan antara Tuhan yang kudus dengan manusia yang penuh dosa. Melalui salibnya, melalui kematian Yesus. Dan juga melalui rencana yang bodoh daripada Allah. Apa yang terjadi? Sudah melalui kematian Yesus diutuslah Roh Allah. Bukan hanya diutus saja, tetapi berdiamlah di dalam kita. Berdiam setiap hari sampai selama-lamanya. Dia yang akan membimbing, mengajarkan apa yang telah dibicarakan daripada Yesus. Ini yang fungsinya dan akan membimbing kita sampai selama-lamanya kepada Yesus Kristus. Tetapi ada hasil yang ketiga. Kalau menurut si setan, dia mau katakan, ini efek samping. Ini efek samping daripada rencana Tuhan. Ini efek samping daripada kematian Yesus. Ya, betul, efek samping. Tetapi bagi yang selamat, bagi yang dapat diselamatkan daripada Allah, kita katakan ini hadiah daripada kematian Yesus. Hadiahnya apa? Hadirlah. Sudah hadir pilihan baru di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah nasib kita. Sebelumnya kita sudah terikat, sepertinya kita mengikat lehernya anjing dengan rantai anjing. Maka anjing mau pergi kemana-mana pun tidak bisa bebas. Sepertinya anjing di gereja sudah terkurung di dalam kandangnya. Tidak bisa kemana-mana, meskipun haus tidak bisa minum, meskipun mau lapar tapi tidak bisa makan, meskipun mau bebas berlari kemana ke sini tapi tidak bisa pergi. Tidak bisa nyatakan harapan kita. Karena sudah terikat dengan dosanya, terikat daripada si iblis. Maka apabila kita mau muncul, keinginan kita yang baik tapi terblokir daripada si setan. Terblokirlah daripada manusia yang lama. Tapi sudah hadir pilihan yang baru supaya kita memilih yang baik, supaya kita memilih yang indah, supaya kita memilih yang sempurna, supaya kita memilih yang berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sudah hadir sebagai pilihan yang baru. Kita sudah bisa memilih cara yang lain, yang beda dengan sebelumnya. Sebelumnya memang tidak ada pilihan yang baru itu. Mau tidak mau harus terpaksa kita pilih yang busuk. Kalau kita mau membeli apel, buah, tapi daripada penjual tidak bebas untuk memilih apa. Karena di truk atau di beberapa toko, ketika kita mau pilih yang buah-buahannya, apelkah atau jerukah, atau salakah, atau manggiskah, waktu itu kita dilarang untuk milih-milih, ya kan? Tidak boleh sentuh. Kalau udah sentuh harus taruh di dalam keranjang. Ada yang penjual yang maksakan kita konsumen. Tapi saudara, sudah ada pilihan. Kita ambil dulu apa kita mau beli, mau ambilkan di dalam keranjang kita atau tidak. Sudah dikasih pilihan yang baru. Mau pilih apa? Kita sudah bebas untuk memilih yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang mendatangkan hidup kekal kepada kita maupun kepada keluarga kita. Sudah diberikan pilihan yang baru melalui kematian Yesus. Keinginan sesuai dengan keinginan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dia mengajar, dia membimbing kita ke tengah-tengah kesempurnaan.
Saudara-saudara, ada kesaksian daripada bapak mertua saya. Bapak mertua memang sebelumnya dia tidak mau percaya kepada Yesus. Mungkin ada banyak alasan, tetapi salah satu alasannya menurut dia adalah pedagang. Makanya dia terus timbang-timbang terus. Diperbandingkan persembahan, diperbandingkan waktu yang dia curahkan ke gereja. Kemudian ada untungnya yang akan dia dibalaskan. Timbang-timbangkan, kemudian dia tidak mau ikut Yesus. Dan juga dia begitu menganiayai ibu mertua saya karena rajin ikut Yesus. Dan menganiayai anak-anaknya dengan alasan yang sama. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Setelah dia percaya kepada Yesus, sudah terima Yesus sebagai juru selamat dia sudah putus hubungan dengan selingkuhan. Ada keluarga yang lain seperti saudara semuanya tahu. Ada anaknya juga di situ. Tapi dia putuskan. Bukan hanya itu, tetapi dia mengaku bahwa dia mau menggunakan waktu yang ada pada dia. Sudah jadi lansia, tetapi yang sisa waktunya dia mau gunakan untuk beritakan Injil. Sambil memegang yang alat-alat musik, kemudian dia cross, pakai gonggongnya, pakai drumnya, sambil memuji Tuhan, dia mau beritakan Injil kepada banyak orang. Itulah keinginan dia ketika dia terima Yesus sebagai juru selamat. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Karena melalui kematian Yesus diutuskan Roh Kudus, Roh Allah, dan berdiamlah di dalam hatinya Bapa mertua saya. Sekarang pun Bapa mertua saya masih berdoa setiap hari, setiap pagi. Dengan mama mertua saya, mereka mengadakan doa pagi dan mendoakan. Katanya kemarin melalui telepon, akhir-akhir ini mereka tidak mendoakan dengan pokok doa yang lain, tetapi mereka hanya mendoakan supaya sisa waktu mereka bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Ini sudah menjadi pokok doa bagi dua orang mertua saya. Luar biasa. Bukan dengan keinginan dia sendiri. Ini tidak bisa menghasilkan seperti itu. Tetapi karena Roh Allah yang berdiam di dalam kita, sudah hasilkan kondisi yang baru ini. Saudara-saudara, oleh sebab itu, jikalau saudara sudah memutuskan, sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus, jangan ombang-ambing. Jangan sampai pikirkan, aku udah cukup. Mau balik ke agama yang lain. Mau balik ke masa kemarin. Masa lalu. Jangan. Kalau setelah berdoa udah dapat untung sedikit, udah dapat berkat sedikit, oh bagus mengikut Yesus, tapi udah berkatnya udah berhenti, udah mentok, dan malah udah gajinya sudah putus atau udah jadi tipis. Waktu itu kita pikirkan, lebih baik aku kembali, lebih baik aku tidak ikut Yesus. Tidak ada untung. Enggak, saudara. Justru Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, membimbing kita ke tengah-tengah kesempurnaan. Itulah yang bukti dan itulah yang dibicarakan di dalam kitab Ibrani sebagai janji Tuhan. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus, sebab Yesus yang membimbing kita kepada iman, dan iman itu dibimbing ke tengah-tengah kesempurnaan. Itulah yang dijanjikan di dalam kitab Ibrani sebagai janji Tuhan. Saudara-saudara, di gereja di Manado, di situ ada satu semboyan, itu dikatakan apa? Satu kali, sekali Yesus, selamanya Yesus. Betul, sangat terharu semboyan mereka. Jikalau sekali kita sudah berkomitmen untuk mengikut Yesus supaya dapat diselamatkan, kita harus selama-lamanya mengikuti Yesus. Baik di saat dapat diberkati maupun dapat tidak diberkati secara pandangan kita, secara ukuran kita, secara mentok kita, patokan kita. Saudara-saudara, tadi saya katakan
Bukan. Alkitab katakan, semua rencana Tuhan dianggaplah bodoh sekali. Tetapi Alkitab katakan, kebodohan Allah itu lebih berhikmat daripada dunia. Cara Tuhan itu luar biasa, saudara. Meskipun sekarang kita mengalami menentukan dan sudah kehabisan, kekurangan semuanya. Tapi jangan ombang-ambing untuk mengikut Yesus. Semakin lama kita mengikut Yesus, semakin kita memperoleh hidupnya. Semakin lama kita mengikut Yesus, semakin kita akan dapat dipenuhi di tengah-tengah keluarga kita, dipenuhi dengan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Semakin kita mengikuti Yesus, semakin kita dapat diberkati. Sesuai dengan Yohanes pasal 10 ayat ke-10. Meskipun kita mengikuti, jikalau kita mengikuti pencuri, kita akan dapat dicuri, dibunuh, dibinasakan. Tetapi apabila kita mengikuti Yesus, semakin lama semakin kita memperoleh hidup. Dan semakin lama kita mengikuti Yesus, semakin hidup kita dapat melimpah dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan, kita harus mengerti hukum dunia roh ini. 1 Korintus pasal 1 ayat ke-8 dikatakan seperti ini. Ia juga akan menunggukan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indahnya janji Tuhan ini. Dia menunggukan kita. Dia menunggukan saudara dan saya. Dia menunggukan keluargamu. Karena roh Allah sudah berdiam di dalam kita. Dia yang menunggukan kita. Sampai kapan? Sampai kesudahannya. Sampai akhir zaman. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia terus menunggukan kita. Dia terus membimbing kita. Supaya saudara dan saya tidak tercacat. Supaya saudara dan saya sempurna sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Kita harus pegang janji Tuhan ini, saudara. Gak usah kecewa. Gak usah goyang. Maka kita katakan ini cerita yang belum selesai, never ending story. Hari ini Jumat Agung. Biasanya pada waktu Jumat Agung, kita pura-pura mau jadi sedih, pura-pura kita mikirkan, renungkan kematian Yesus. Tapi padahal kita tidak menangis. Saya juga mau renungkan kematian Yesus sambil saya usahakan mau mencucurkan air mata, tapi tidak bisa. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Saya terus membayangkan dalam doanya, sambil terus membayangkan yang semua belakangnya tubuh Yesus yang sedang sudah dicambuk. Ini bekasnya, bilurnya, ini gimana? Saya mau lihat. Dan kakinya, dan tangannya yang penuh dengan darah. Mau lihat yang sudah babak belur wajahnya. Mau lihat Tuhan Yesus mati dan di bawah kaki Yesus. Saya mau dituangin, dibasahin darah Yesus, tapi tidak bisa bayangkan. Tapi saudara-saudara, pada waktu Jumat Agung hari ini, kita harus ingat cerita yang dibuat daripada Tuhan. Rencana yang dibuat daripada Tuhan. Rancangan yang baru, yang luar biasa, yang disiapkan daripada Allah Bapa kita. Allah semesta alam. Cerita ini tidak selesai di atas kayu salib dengan kematian Yesus. Masih belum selesai di situ. Melainkan cerita ini masih dapat dilanjutin untuk membebaskan kita manusia dan untuk mendamaikan dua belah pihak ini. Saudara-saudara, karena membebaskan kita manusia melalui kematian Yesus, dan sudah terbukalah jalan antara Tuhan dan kita, sudah jadi damai dengan darahnya Yesus, darah yang mahal, darah anak domba Allah. Di situ gagallah semua rencana si iblis, rencana si setan. Rencana si setan itu apa? Dia mau memisahkan kita, mau bikin kita jadi berselisih dengan Tuhan. Gara-gara dosa kita. Mau pisahkan kita daripada kasih Allah. Supaya diperbudakkan. Supaya kita diperbudakkan dalam dosanya.
penuh dosanya, dalam kekejian. Ini rencana, ini rancangan daripada si setan, tetapi rencana dia sudah jadi gagal. Gara-gara kematian Yesus. Malah apa yang terjadi melalui salib Yesus sudah diselamatkan kita. Bukan hanya kita saja, tetapi seperti apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan engkau dan seisi rumahmu. Apa yang sudah terjadi, kita dapat diselamatkan. Bukan hanya kita saja, tetapi seisi rumah kita juga. Semua anggota keluarga saya juga, anak saya juga, keturunan saya juga dapat diselamatkan. Kenapa? Karena ada rencana Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang berdiam di dalam kita. Sebab dia akan membimbing kita ke tengah-tengah kesempurnaan. Bukan hanya kita sendiri secara pribadi, tetapi seisi rumah kita juga. Supaya dapat diselamatkan, supaya dapat dibimbing ke tengah-tengah kesempurnaan. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Ini sudah dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15. Apa yang dikatakan di situ? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini Injil yang besar. Ini Injil yang besar, saudara. Karena meskipun melalui setan sudah berhasil untuk membunuh Yesus sebagai Mesias, dia pikir rencana dia sudah berhasil. Meskipun dia kaget dan bingung gara-gara Yesus mati, tapi dia pikir rencana dia untuk menghandle, untuk memanipulasi para orang Yahudi sehingga Mesias sudah dapat disalibkan, sudah berhasil. Itu yang dikatakan, dimaksudkan untuk memagut tumitnya, untuk meremukkan tumitnya anak Tuhan, anak manusia. Tetapi apa yang terjadi? Kepala dia diremukkan oleh Yesus. Saudara-saudara, hari ini ada Injil yang luar biasa, Injil yang hebat, Injil yang begitu membuat hati kita pelong, yaitu anak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus kita meremukkan si iblis. Yesus sudah meremukkan, yang kejadian peristiwa salib Yesus sudah meremukkan kepala setan. Sudah meremukkan semua rencana setan. Sudah menggagalkan, sudah menghancurkan semua kerjaan si iblis. Inilah Injil dari Injil. Inilah Injil yang hebat, Injil yang lepaskan kita daripada semua penindasannya. Maka Alkitab katakan, ini apa? Ini caranya, cara Tuhan. Yang rencana Tuhan ini. Tidak ada satu orang pun yang sudah tahu. Tidak ada satu orang pun yang mengerti. Kenapa? Karena seperti apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa yang tidak pernah didengarkan oleh telinga kita. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebelumnya rencana Tuhan ini tidak pernah didengarkan. Setan pun tidak pernah melihat mata. Setan pun tidak pernah timbul di dalam hati dia. Tapi dengan cara yang luar biasa, Tuhan sudah membebaskan dan memberi hadiah yang luar biasa. Sampai menghancurkan semua rencana si setan. Perbudakan dosa. Saudara-saudara, cerita ini masih belum selesai. Tapi masih dilanjutin sampai sekarang tahun 2020 ini. Di antara kita ada yang pusingkan. Ada yang stres. Saya juga akhir-akhir ini yang dapat penuh stres karena sepanjang hari bersama-sama dengan anak-anak.
Anak tidak kemana-mana. Mereka tidak masuk ke sekolah. Betapa stresnya, pergumulnya. Dan tidak bisa bebas. Kemarin juga saya ke rumah sakit. Tapi pada waktu keluar harus pasang masker dan lain-lain. Aduh, di rumah sakit pun antrinya panjang sekali. Penderitalah. Hidup kita penuh penderitaan. Kita cari solusi kan? Apakah saudara sudah dapat solusi yang bagus, yang hebat, yang sempurna? Sebenarnya solusi dari story ini, dari cerita ini, tertulis di dalam Yohanes pasal 12 ayat ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Luar biasa solusinya yang Tuhan berikan. Luar biasa mengagetkan kita. Seperti mengagetkan murid-murid Yesus. Seperti setan pun kaget. Solusinya Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, Yesus pun memang begitu. Yesus pun. Ketika Yesus, dia bergumul. Karena bergumul, dia datang kepada Tuhan dan berdoa sampai keringatan dia menjadi dan berubah menjadi darahnya dia. Berarti semua pembuluh darah juga sudah pecah sepertinya DBD terjadi. Sudah pecah karena begitu bergumul di hadapan Tuhan. Begitu dengan sekuat tenaga dia berdoa supaya cawan ini yang diberikan daripada Tuhan bisa lewatin. Biar dia bisa memilih pilihan yang lain. Biar dia bisa memilih cara yang lain selain mati di atas kayu salib. 3 kali dia terus berdoa meminta cara yang lain sampai larut malam. Tapi di tengah-tengah doanya dia menemukan solusi daripada Tuhan. Rencana Tuhan yang hebat. Yaitu mati di atas kayu salib. Menurut ukuran dunia, kita terus pikirkan, jikalau suamiku berubah, aku bisa hidup. Jikalau dia mati, aku bisa senang. Kita pikirkan inilah benar. Ini jujur bicara, inilah ukuran dunia. Tapi solusi Tuhan itu apa? Jikalau kamu mati, jikalau biji gandum jatuh dan mati, akan menghasilkan banyak buah. Jikalau kamu mati, kamu hidup, dan dia juga hidup. Gimana? Menurut saudara juga ini kelihatan bodoh? Atau menurut saudara ini kelihatannya hikmat sekali? Jangan lupa, kebodohan Allah itu lebih berhikmat daripada kepintaran manusia. Solusi yang diberikan daripada Tuhan kepada Yesus, ini juga Yesus sendiri kurang enak. Dan menderita malah tambah penderitaan. Dan takut. Bahkan harus matikan. Tapi itulah Yesus sadari bahwa solusi yang Tuhan berikan. Itulah satu-satunya solusi yang mendatangkan damai sejahtera. Yang mendatangkan hidup. Yang mendatangkan kesempurnaan. Yang mendatangkan pembebasan bagi kita. Kenapa kita semua sulit menemukan solusinya yang luar biasa di tengah-tengah pergumulan? Karena kita tidak mau mati. Karena kita tidak mau jatuh. Karena kita tidak mau kalahkan diri. Makanya tidak bisa dengar meskipun Tuhan bicara. Makanya tidak bisa melihat meskipun Tuhan menunjukkan, Tuhan taruhkan caranya kepada kita. Makanya kita tidak bisa sadari meskipun terus diajarin. Karena tidak mau mati, tidak mau kalahkan. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus mengambil dan memilih solusi yang Tuhan berikan, yaitu mati di atas kayu salib sepertinya biji gandum. Apa yang terjadi? Ini tertulis di dalam Filipus pasal 2 ayat ke-6 sampai ke-11.
Saya mau bacakan di situ. Saudara juga coba bacakan di rumah. Dan bahasalah di situ. Apa yang terjadi bagi Tuhan ketika Yesus mengikuti solusi yang sudah disiapkan daripada Allah Bapa kita. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Yesus sudah merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia sudah menjadi seperti kita kan? Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Dia taat, dia sudah memilih solusinya untuk mati sesuai dengan rencana Tuhan. Sesuai dengan sudah nasihatin Tuhan. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya, setelah sudah diterima rencana Tuhan oleh Yesus, apa yang terjadi? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika Yesus sudah terima, meskipun kurang enak, meskipun dia takut, meskipun dia pikir ini rugi, meskipun ini sudah selesai semuanya kalau dia mati di atas kayu salib, sesuai dengan rencana Tuhan. Tapi ketika dia sudah menerima rencana Tuhan, caranya Tuhan, yang never ending story, yang tidak selesai, yang masih dilanjutin. Ketika dia terima caranya Allah Bapa, nama dia sudah ditinggikan. Dia yang ditinggikan daripada Allah semesta alam. Biar nama dia diakui daripada semua makhluk yang hidup di atas muka bumi ini, maupun di bawah muka bumi ini, maupun di tengah-tengah angkasa. Saudara-saudara, hari ini pada Jumat Agung, Tuhan Yesus mengundang kita semua melalui kematian Dia. Apa kita mau usahakan diri sendiri dengan caranya kita sendiri, seperti masa lalu? Atau kita mau mengikutinya, cara Allah Bapa kita, bahkan caranya Yesus? Jikalau seorang orang tua rela mati untuk anaknya sendiri, anak dia hidup dan dia juga hidup. Dua-duanya dapat dipulihkan. Jikalau seorang istri rela mati sepertinya biji gandum, rela mati untuk suami, gara-gara suami itu dapat diselamatkan dan juga dia juga dapat dibangkitkan kembali lagi. Jikalau seseorang rela mati untuk musuhnya, karena pusing musuh, karena musuh kita pusing. Oke, coba seperti biji gandum kita rela mati, apa yang terjadi? Musuh itu dapat diselamatkan. Kita juga diselamatkan, tetapi apa yang akan terjadi sebelumnya? Kita ditinggikan oleh Tuhan di depan musuh kita. Saudara-saudara, jikalau seseorang mau rela mati terhadap keinginan daging, apakah yang akan terjadi? Dia akan diselamatkan dan akan dibimbing oleh Roh-Nya dan dibimbing ke tengah-tengah kesempurnaan. Mari saudara, Tuhan kita masih hidup. Yesus mau hidup. Dia memberikan cara dan membongkar, mewahyukan caranya Tuhan, yaitu pilihan yang baru kepada kita. Sekarang ditaruhkan di hadapan kita. Kita mau pilih apa? Mau pilih cara apa?
sesuai dengan patokan dunia, atau sesuai dengan caranya Yesus. Kebodohan Allah lebih berhikmat daripada manusia. Kelemahan Allah lebih kuat daripada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu buat hari ini. Tuhan, kami begitu lemah, kami begitu bodoh, kami begitu mentuklah semua pikiran kami, sehingga tidak bisa mikirkan yang lain, yang baru, yang luar biasa, yang hebat daripada Engkau berikan kepada kami. Tetapi melalui firman hari ini, Engkau karena sudah mewahyukan semua rencana-Mu, semua rahasia-Mu kepada kami yang tersembunyi di tengah-tengah kematian Yesus di atas kayu salib. Kiranya semua cara Tuhan ini yang kelihatannya bodoh sekali menurut ukuran dunia ini benar-benar jadi nyata, benar-benar dibuktikan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kami menikmati semua janji-Mu seperti Yesus Tuhan kami sudah buktikan melalui kebangkitannya. Berkatilah keluarga kami, berkatilah kami sebagai kepala keluarga juga. Engkau berkati, Engkau penuhi kami dengan damai sejahtera dan penuh sukacita, serta harapan yang sempurna. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.